pada kesempatan ini, di minggu yang ke-14 ini kita akan membahas tentang kepemimpinan perempuan dan beberapa jenis kepemimpinan. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang ke-13 tentang bagaimana konsep kepemimpinan, perbedaan antara pemimpin dengan manajer, dan seperti apa seharusnya seorang pemimpin. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana leadership bagi kaum perempuan, dan kemudian kita akan membahas tentang beberapa jenis kepemimpinan yang merupakan temuan-temuan kontemporer dari para ahli. Perspektif gender dalam kepemimpinan. Ada beberapa perbedaan kepemimpinan atau style dalam kepemimpinan yang diidentifikasi oleh para ahli antara perempuan dan laki-laki. Pertama, dari sisi kepemimpinan, perempuan itu memiliki sifat yang lebih komunal, lebih berorientasi kepada kebersamaan, lebih berorientasi kepada interaksi dengan sesamanya. Sementara bagi laki-laki dilihat lebih kompetitif. Dia lebih untuk berkompetisi mencapai prestasi dibandingkan perempuan yang lebih ingin kebersamaan, lebih ingin untuk saling maju bersama. Yang kedua, perempuan itu dari sisi leadership atau kepemimpinannya, kemampuan untuk mempengaruhinya itu lebih terampil dalam tugas yang sifatnya beragam atau multitasking, dan juga lebih terampil dalam berkomunikasi dan dalam berkolaborasi. Diidentifikasi bahwa kepemimpinan perempuan itu lebih mampu untuk menjalankan tugas, berbagai macam tugas dalam satu waktu yang sama. Lebih simple, lebih supel dalam berkomunikasi, dan lebih mudah dalam berkolaborasi. Sementara kepemimpinan laki-laki itu cenderung dilihat lebih berorientasi pada prestasi untuk pencapaian sebuah keinginan dan tujuan yang diharapkan. Berikutnya, kepemimpinan perempuan itu menampilkan lebih banyak hubungan dalam kepemimpinan, artinya interaksi, relationship, kemudian hal-hal yang menunjukkan bahwa ada jalinan sebuah komunikasi, hubungan antara dirinya dengan bawahan itu lebih kental bagi perempuan. Sementara laki-laki diidentifikasi sebagai lebih tegas dan lebih dominan. Lebih tegas, lebih menunjukkan assertiveness, dan lebih dominan, lebih menunjukkan adanya dominasi. Akibatnya, pria itu lebih cenderung berpartisipasi dan menyuarakan pendapat mereka selama berdiskusi dalam kelompok, dan banyak dianggap oleh orang sebagai pemimpin. Artinya, ketika di dalam sebuah kelompok atau tim atau unit, maka pria lebih cenderung untuk dicalonkan atau diprioritaskan untuk menjadi pemimpin atau menjadi manajer, karena diidentifikasi lebih dominan, karena lebih sering menyuarakan pendapat selama diskusi. Selanjutnya, perbedaan berikutnya, perempuan itu lebih menggunakan gaya yang lebih demokratis dan partisipatif. Demokratis itu artinya bersedia untuk menampung aspirasi, mendengarkan perkataan orang. Partisipatif itu lebih mengajak orang untuk berpartisipasi dalam menentukan pendapat. Akan tetapi, bagi laki-laki, diidentifikasi bahwa kepemimpinannya lebih menunjukkan, menampilkan lebih banyak kepemimpinan dalam pelaksanaan tugasnya. Dan juga sebagaimana yang ciri yang lebih atas, cenderung lebih dominan
Artinya bisa jadi demokratis bagi seorang laki-laki masih ada di sana, tetapi levelnya dibandingkan dengan perempuan pada umumnya itu dirasa lebih demokratis dan partisipatif kepemimpinan yang ditunjukkan oleh perempuan. Selanjutnya, kepemimpinan perempuan itu cenderung lebih banyak dikaitkan dengan kerekatan, kedekatan, cohesiveness dengan bawahan-bawahannya atau dengan para followernya. Kemudian pembelajaran yang lebih kooperatif, yang lebih mengedepankan kerjasama, kolaborasi. Kemudian akomodatif, artinya pembelajaran yang lebih mengakomodir, lebih mewadahi, dan komunikasi partisipatif antar anggota tim. Artinya cenderung perempuan ketika memimpin, ketika menjadi leader, dia lebih mengedepankan komunikasi yang partisipatif di dalam anggota timnya. Namun, kepemimpinan laki-laki diidentifikasi menggunakan lebih banyak gaya autokratik, gaya yang menunjukkan kekuasaan penuh, dan daya direktif atau kemampuan atau kekuatan untuk mengarahkan. Itu beberapa ciri yang cenderung membedakan antara kepemimpinan laki-laki dan kepemimpinan perempuan. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwa leadership bagi perempuan atau kepemimpinan dalam artinya secara kuantitas itu lebih sedikit dibandingkan kepemimpinan laki-laki. Artinya di level manajer di perusahaan ataupun bahkan di organisasi yang lebih luas lagi, perempuan cenderung lebih sedikit jumlahnya untuk menjadi leader atau untuk menjadi manajer dibandingkan dengan laki-laki. Penyebabnya di sini ada ungkapan, jika perempuan sama baiknya atau kadang memimpin lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, mengapa lebih sedikit perempuan yang menjadi pemimpin daripada laki-laki? Mengapa lebih sedikit perempuan yang menjadi manajer daripada laki-laki? Yang pertama penyebabnya adalah kurangnya jumlah wanita pada posisi puncak. Misalnya di dalam perusahaan, posisi puncak itu diantaranya adalah diisi oleh para dewan-dewan komisaris. Kebanyakan dewan komisaris di perusahaan itu adalah laki-laki. Sehingga ketika menunjuk CEO atau direktur utama atau presiden dari perusahaan yang ada di bawah pengawasan dari komisaris tersebut cenderung memilih laki-laki daripada perempuan. Kemudian yang kedua, ada keengganan dari perempuan untuk bersaing atau berkorban. Keengganan, ada reluctant, keenggakmauan untuk saling berkompetisi dan berkorban, dan kemudian cenderung menyerahkan kepemimpinan kepada laki-laki. Yang ketiga, diidentifikasi kenapa perempuan lebih sedikit menjadi leader atau menjadi manajer daripada laki-laki adalah kecenderungannya untuk mengedepankan kesederhanaan, kalem, sederhana, simple, tidak meledak-ledak. Kecenderungannya seperti itu. Berikutnya yang keempat adalah karena perempuan kurang mentor atau kurang yang melatih. Perempuan mungkin cenderung akan lebih berinteraksi dengan lebih intensif dengan sesama jenisnya. Dengan sama-sama perempuan, mentor perempuan untuk melatih kaumnya untuk menjadi leader dirasa masih kurang. Sehingga untuk mementorkan sesama jenisnya, sesama-sama perempuan itu kurang, sehingga jumlah leader atau manajer dari kalangan perempuan pun lebih sedikit daripada laki-laki. Selanjutnya, faktor penyebab sedikitnya perempuan dalam posisi manajer atau posisi leader adalah karena perempuan memulai karirnya dari posisi yang lebih rendah dan cenderung terhenti. Kita bisa melihat biasanya ada semacam perbedaan perlakuan ketika yang masuk adalah laki-laki dan perempuan.
cenderung perempuan ditempatkan lebih bawah daripada laki-laki, dan kemudian akan berhenti pada titik di mana perempuan itu dituntut untuk melakukan sesuatu di luar pekerjaannya, misalnya urusan rumah tangga, urusan terkait dengan keturunannya, karena dia harus mempunyai anak, mengasuh anak dan sebagainya. Dan berikutnya, pria yang lebih sukses lebih disukai, wanita yang sukses kurang begitu disukai. Jadi tentunya ketika ada pria yang sukses, wah, itu dirasa sebagai seorang yang berhasil, yang dia tuh hebat luar biasa. Tetapi ketika wanita sukses, orang kemudian seringkali bertanya, bagaimana keluarganya, terurus atau tidak? Bagaimana anak-anaknya, terurus atau tidak? Itu image yang umum ada di pandangan masyarakat. Yang ini kemudian sedikit atau banyaknya mempengaruhi jumlah perempuan yang ada pada posisi manajer atau leader. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana style atau beberapa tipe-tipe dari kepemimpinan. Di antaranya, dari sekian banyak tipe atau gaya kepemimpinan, ada kepemimpinan transaksional, ada kepemimpinan transformasional. Transaksional secara bahasa itu terkait dari kata transaksi, tukar menukar. Jadi kepemimpinan yang sifatnya tukar menukar seperti barter. Sementara kepemimpinan transformasional secara bahasa transform itu merubah ke arah yang lebih baik. Kepemimpinan transaksional itu berfokus pada peran. Artinya yang perlu kita garis bawahi adalah berfokus pada mengklarifikasi peran dan persyaratan tugas dari karyawan, serta memberikan penghargaan dan hukuman bergantung kepada kinerja. Jadi kepemimpinan transaksional ini sangat terkait erat dengan bagaimana relasi hubungan atau employment contract, kontrak pekerjaan antara manajer atau antara organisasi dengan karyawan. Kepemimpinan yang dibangun oleh manajer dalam kepemimpinan transaksional, dia lebih fokus kepada bagaimana menjelaskan peran dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh karyawan. Bahwa Anda pegawai A di divisi B atau di departemen C harus melakukan ini peran Anda seperti ini. Dan Anda harus melakukan ini, dan ini. Serta kemudian memberikan penghargaan, misalnya dengan memberikan gaji sesuai dengan yang sudah dijanjikan dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan. Dan ini berarti digantungkan pada kinerja. Ketika kinerja bagus, maka akan diberikan penghargaan yang layak. Ketika kinerja buruk, maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan aturan. Itu kepemimpinan transaksional, berfokus pada mengklarifikasi peran dan persyaratan tugas dari karyawan. Sementara kepemimpinan transformasional lebih fokus pada mengubah karyawan untuk mengejar tujuan organisasi di atas kepentingan pribadi. Jadi kepemimpinan transformasional itu lebih melampaui dari hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin yang menjadi job desk dari karyawan, tetapi berupaya untuk memotivasi karyawan mengejar tujuan perusahaan agar tujuan perusahaan itu ditempatkan oleh karyawan di atas kepentingan pribadi karyawan. Dan kepemimpinan transformasional itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu dari si pemimpin tersebut dan juga dipengaruhi oleh budaya organisasi. Budaya organisasi itu semacam seperangkat keyakinan yang dimiliki oleh sebagian besar dari anggota organisasi. Ketika seperangkat keyakinan itu, seperangkat perilaku yang kemudian mendorong adanya perilaku yang dimiliki secara bersama, itu mempengaruhi atau cenderung mengarah kepada hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan transformasional dan relevan dengan
pelaksanaan atau pengejawantahan seorang pemimpin untuk menjadi seorang pemimpin transformasional, maka budaya ini bisa mendukung hadirnya pemimpin-pemimpin transformasional di perusahaan. Kita lihat juga yang lebih detail tapi lebih simpelnya, kepemimpinan transaksional dan transformasional. Cut deals with employees. Kepemimpinan transaksional itu berhadapan dengan karyawan. Artinya yang menjadi orientasi dan fokusnya itu adalah kepada karyawan. Sementara kepemimpinan transformasional itu transform institution, merubah lembaga ke arah yang lebih baik. Berikutnya, dalam kepemimpinan transaksional itu ada exchange with workers. Ada sesuatu yang sifatnya tukar-menukar, barter dengan karyawan. Kalau karyawan kerja bagus, maka karyawan akan diberikan upah. Tetapi ketika kerja tidak bagus, maka karyawan akan mendapatkan sanksi. Sementara kepemimpinan transformasional itu menawarkan sebuah visi masa depan yang orang-orang diinginkan orang untuk membayarnya. Jadi pemimpin transformasional itu lebih menawarkan sebuah impian ke depan tentang masa depan perusahaan, masa depan organisasi, yang masa depan itu rata-rata orang ingin memperolehnya. Berikutnya adalah pemimpin transaksional itu memonitor dan mengkontrol pekerja. Sebagaimana tugas seorang manajer memonitor, mengontrol pekerja. Sementara pemimpin transformasional itu merasa merupakan bagian dari sebuah solusi. Jadi dia di dalam berinteraksinya itu mencoba untuk menawarkan kepada karyawan, kepada institusi atau lembaga, atau kepada organisasi solusi untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Extrinsic motivation untuk pemimpin transaksional atau kepemimpinan transaksional artinya motivasi yang munculnya dari aspek luar, dari tuntutan pekerjaan yang mengharuskan manajer untuk melakukan hubungan transaksional dengan karyawan, untuk melakukan hubungan tukar-menukar dengan karyawan. Sementara kepemimpinan transformasional itu merupakan motivasi intrinsik yang muncul dari dirinya dalam bentuk keinginan untuk memajukan perusahaan, untuk mencapai visi, untuk mencapai impian dari perusahaan yang diharapkan itu akan berdampak kepada hal-hal yang lain, kesejahteraan karyawan mungkin, atau kepada terpenuhinya kepuasan dari seorang pemimpin transformasional tersebut. Berikutnya, kepemimpinan transaksi itu short-term self-interest. Jadi, kalau dilihat dari orientasi jangka pendek, jangka panjangnya, maka dalam kepemimpinan transaksional ini lebih kepada pemenuhan kepentingan jangka pendek. Misalnya terkait dengan masalah hubungan dengan karyawan, pelaksanaan tugas karyawan, maka pemimpin transaksional ini hanya akan berkisar kepada tugas-tugas yang memang harus dilaksanakan oleh karyawan. Kemudian berkisar pada melakukan sesuatu yang sudah menjadi job desk dari leader atau dari manajer tersebut. Misalnya melakukan perencanaan selama 1 tahun, itu adalah bagian dari sebuah kepentingan yang sifatnya jangka pendek. Akan tetapi dalam kepemimpinan transformation, long-term substantive goals, tujuan yang sifatnya substantif, yang sangat terkait dengan substansi, isi yang sifatnya jangka panjang. Sehingga pemimpin-pemimpin transformation itu selalu mempunyai pandangan yang ke depan, jauh ke depan. Impian atau visi yang jauh ke depan untuk dicapai oleh organisasi. Berikutnya dalam kepemimpinan transaksional itu works best with inexperienced followers. Dia bisa jadi bekerja dengan sangat baik, terbaik dengan para bawahan yang tidak berpengalaman. Bisa jadi dengan kemampuan standar yang dimaksud di sini.
Tetapi dalam kepemimpinan transformasional, dia akan hebat ketika dia bisa bekerja dengan orang-orang atau bawahan atau pengikut yang berpengalaman. Berikutnya, dalam kepemimpinan transaksional, teori yang digunakan dalam leadership itu adalah contingency theory. Artinya teori kebergantungan. Keberhasilan seseorang melaksanakan kepemimpinan tipe transaksional itu bergantung kepada bawahan, bergantung kepada situasi atau faktor situasional yang terjadi di perusahaan. Misalnya ketika perusahaan itu cenderung untuk menuju kepada lockdown, maka bisa jadi pendekatan kepemimpinan transaksional ini akan tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Sementara pemimpin transformasional ini lebih cenderung menunjukkan kepemimpinan karismatik, kepemimpinan yang dikagumi karena follower melihat bahwa pemimpin mereka mempunyai sebuah kualitas yang luar biasa. Dari sisi posisi dan atribut, maka kepemimpinan transaksional ini lebih banyak dipegang oleh para manajer dan dilakukan oleh para manajer. Sementara kepemimpinan transformasional ini lebih identik dengan para leader, para pemimpin, lead yang mengarahkan. Berikutnya terkait dengan problem yang dihadapi, maka problem yang dihadapi oleh para pemimpin, yang dihadapi oleh pemimpin transaction itu adalah time problems, masalah-masalah yang sifatnya lunak karena terkait dengan rutinitas, terkait dengan aspek-aspek administrasi yang rutin dilakukan dalam setiap harinya. Tetapi bagi pemimpin yang transformasional, dia harus menghadapi masalah yang lebih rumit, masalah yang tidak biasa, masalah yang merupakan tantangan mereka untuk bisa mencapai visi dan impian ke depan. Pemimpin transaksional itu lebih seperti preserver atau yang melestarikan atau pengawas, wali. Sementara pemimpin transformasional ini sebagai wirausaha yang pemberontak, yang mendobrak sesuatu yang sifatnya sudah tetap atau status quo. Jadi seorang pemimpin transformasi itu melakukan sesuatu hal yang tidak biasa. Berikutnya terkait dengan bagaimana seorang tipikal pemimpin transaksional itu lebih seperti orang-orang di perusahaan, manajer biasa, kepala, dan sebagainya. Sementara dalam kepemimpinan transformasional ini, dia seperti orang yang luar biasa, seperti pemberontak, seperti sesuatu yang orang itu melakukan sesuatu yang jarang orang lakukan, yang tidak biasa orang lakukan. Dia merupakan sebuah inisiator, seorang pemimpin transformasi itu inisiator yang menawarkan tawaran-tawaran yang luar biasa untuk mencapai sebuah inovasi yang bisa mencapai visi dari perusahaan. Perilaku kunci pemimpin transformasional adalah yang pertama, idealized influence. Dia memiliki pengaruh yang diidealkan karena dia mampu menanamkan kepercayaan kepada para pengikut. Pengikutnya menyimpan trust kepada pemimpin transformasional, dan dia menjadi panutan yang positif karena berjalan di atas apa yang diucapkannya. The leader walks the talk. Berikutnya, ciri yang kedua dari pemimpin transformasional itu adalah inspirational motivation. Dia mampu menjadi inspirasi, mampu menjadi motivasi, memberikan inspirasi dan memotivasi orang untuk menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan bergerak menuju tindakan. Diinspirasi agar para bawahan itu bergerak menuju sebuah action, dan kemudian dia menciptakan visi dan kemudian mendorong bawahannya untuk mencapai visi tersebut. Berikutnya adalah mempertimbangkan individu atau individualized consideration.
mengembangkan orang lain kepada kemampuan yang lebih tinggi, terhubung kepada setiap pengikut. Jadi mempunyai pertimbangan perhatian kepada bawahan, mencoba untuk agar bawahan itu juga maju pada level yang lebih tinggi. Dan juga dirinya sendiri pun kepada bawahan itu relatif terkoneksi. Tidak ada jarak, tidak membuat sebuah barrier atau dinding sehingga dia seolah-olah untouchable atau tidak bisa disentuh atau tidak bisa dihubungi oleh bawahannya. Pemimpin transformasi atau individualized consideration yang mengembangkan orang lain dan berinteraksi, terkoneksi, connected dengan bawahannya. Dan yang keempat adalah intellectual stimulation. Dia mampu menstimulasi, mendorong aspek intelektualitas. Mendorong orang untuk melihat apa yang mereka lakukan dari cara pandang yang baru. Mempush, men-trigger bawahan untuk menganalisa kembali cara yang para bawahan lakukan untuk bisa menemukan cara pandang yang baru. Menantang para pengikut untuk berpikir secara beda, think differently. Dan kemudian pemimpin transformasional dalam intellectual stimulation itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepada bawahan agar bawahan berpikir untuk maju dan berbeda. Ada tipe kepemimpinan lain, misalkan tipe kepemimpinan yang sifatnya leader-member exchange atau pertukaran pemimpin anggota yang menekankan bahwa pemimpin memiliki jenis yang berbeda hubungan dengan bawahan yang berbeda. Contoh misalnya, pemimpin A cenderung lebih dia dekat kepada bawahannya atau followernya yang sama-sama satu jenis secara gender, sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, daripada kepada karyawan dia yang lain yang tidak sejenis. Maka kepada mereka yang satu jenis dari sisi gender tersebut, dia memiliki sebuah pertukaran yang lebih intensif, lebih memiliki komunikasi dan interaksi pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang lain. Tapi bukan berarti karyawan yang lain itu tidak diperlakukan secara positif. Tetap secara standar, akan tetapi khusus untuk satu kelompok ini dia memperlakukan secara lebih berbeda, mempunyai hubungan yang lebih intensif. Berikutnya adalah kepemimpinan yang melayani, fokus pada peningkatan layanan kepada orang lain, memenuhi tujuan dari pengikut dan organisasi daripada untuk diri mereka sendiri. Jadi lebih servant leadership dalam bahasa Inggrisnya, kepemimpinan yang melayani, lebih fokus pada bagaimana dia sebagai pemimpin bukan ingin dilayani, tetapi melayani orang lain. Memenuhi keinginan, tujuan, harapan dari pengikut dan juga mengikuti keinginan dari organisasi daripada mengikuti keinginan diri mereka sendiri. Dia menempatkan organisasi dan orang-orang atau followernya di atas kepentingan dirinya. Kemudian ada yang berikutnya adalah electronic leadership. Dia seorang pemimpin yang bisa melibatkan satu ke satu atau satu ke banyak atau dalam grup atau antar grup dan interaksi kolektif. Artinya dalam e-leadership atau kepemimpinan elektronik ini lebih kepada aspek komunikasi yang dia bisa lakukan dalam jumlah yang banyak karena bantuan teknologi informasi. Meskipun kita sudah mengenal beberapa kepemimpinan itu positif, tapi kepemimpinan pun tidak lepas dari aspek gelap. Ada kepemimpinan yang beracun, yang toxic leadership, yang meracuni, mempengaruhi tetapi kepada pengaruh yang negatif, membawa orang kepada hal yang negatif, pada perlakuan diskriminasi, mengarahkan orang kepada perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan. Ada kepemimpinan yang penuh dengan kekerasan ketika dia mempengaruhi orang itu dengan penindasan, kekerasan. Kemudian ada kepemimpinan yang mengintimidasi, yang menekan. Jadi mereka mempunyai visi atau keinginan menyampaikan kepada bawahan, tetapi dengan cara yang mengintimidasi. Ada kepemimpinan yang narsistik, kepemimpinan yang lebih berfokus kepada dirinya sendiri, merasa dirinya lebih menjadi pemimpin yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan yang tidak etis, kepemimpinan yang tidak patuh kepada aturan-aturan etika atau norma sosial, norma hukum, norma budaya. Ungkapan yang sangat terkenal dari John Acton, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.
Kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, tanpa ada pembatasan, tanpa ada pembagian, itu akan diselewengkan secara absolut. Maka kepemimpinan dimanapun perlu ada pembatasan. Kekuasaan perlu dibatasi, baik di perusahaan maupun di organisasi di luar perusahaan, seperti organisasi sosial atau organisasi politik. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya.